Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan tahun ini, sehingga kita insya Allah dapat melaksanakan saum bersama-sama. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang mengenali diri sendiri. Seperti tadi dikatakan pada pembukaan bahwa qad aflaha man zakkaha, bahwa di dalam diri kita ini telah diilhamkan beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dan celakalah orang-orang yang mengotori dirinya. Otomatis di dalam diri kita ini ada dua hal. Ada yang bersih, ada yang kotor. Nah, mungkin kalau hal-hal yang bersih atau negatif mungkin gampang dikenali. Tapi kadang-kadang kalau hal-hal yang mengotori jiwa atau hal-hal yang negatif itu kadang-kadang sulit untuk kita sadari. Kadang-kadang kita menyadari hanya orang lain saja yang yang mempunyai kesalahan, orang-orang lain saja yang punya kekurangan, padahal diri kita juga banyak kekurangan. Nah itu, jadi kadang-kadang hal-hal yang mengotori jiwa kita ini tidak disadari oleh kita. Nah makanya untuk mengetahui hal-hal tersebut, kita memerlukan suatu usaha untuk mengenali kekurangan kita. Jadi jangan kekurangan orang lain saja yang tahu. Kita kan bicara soal ketemu sama teman lain, bicara nih, ini si itu gini peot hulu atau tuur hidung gitu kan. Nah nanti kita membuat usaha untuk mengenali diri, mengenali kekurangan diri kita. Yang pertama ada 4 jalan ya. Yang pertama, kita harus duduk di hadapan seorang guru, atau mungkin kalau dulu syekh, duduk di depan guru yang mengetahui tentang kita. Jadi bukan mengetahui secara umum ya, tapi kita mengenali kita. Apa akhlak kita yang kurang misalnya, apa kekurangan kita. Nah, guru tersebut bisa menasehatkannya kepada kita. Itu duduk di hadapan guru. Yang kedua, menunjuk atau meminta kepada teman kita yang soleh atau solehah yang jujur untuk memberikan kepada kita, memberitahukan tentang kesalahan-kesalahan kita atau kekurangan-kekurangan kita. Ya kita misalnya duduk, disengajalah disetting duduk bersama kawan-kawan, tawasobilhak, di situ kan itunya berlakunya. Jadi seminggu sekali kita duduk bersama-sama, saya ingin mengevaluasi diri kita. Itu salah satu, hal tersebut banyak dilakukan oleh ulama-ulama besar seperti ulama-ulama besar dahulu. Ada suatu kisah Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada sahabat Salman Al-Farisi. Waktu itu beliau bertanya, apa yang kamu dengar tentang saya yang tidak kamu suka?
Salman Al-Farisi itu tidak mau menceritakan, tetapi terserah didesak menceritakanlah dia bahwa kata Salman Al-Farisi bahwa engkau katanya suka menyatukan dua kuah dalam satu hidangan. Kan itu mah cuman hobi pengennya, hobi makan gitu, tapi itu mungkin dirasa oleh sahabat Salman itu tidak ini. Kekurangan cuma itu. Yang kedua apa? Yang kedua, engkau katanya mempunyai dua jubah, yang satu untuk siang, yang satu untuk malam. Ya, menurut kita kan itu bukan kekurangannya, itu bahkan itu beliau sederhana sekali, itu sangat bagus sekali, tapi itu ya orang soleh namanya. Jadi begitu juga. Jadi dianggap kekurangan, padahal menurut kita itu enggak. Nah, karena kesolehan Sayyidina Umar, baik, setelah mendengar ini, kedua hal ini saya tinggalkan. Nah, jadi intinya saling menasehati antara kawan. Nah, itu adalah kawan sejati itu seperti ini. Kalau kita mau celaka, nasihati. Ketiga adalah memanfaatkan musuh-musuh kita atau memanfaatkan orang yang membenci kita. Misalnya kalau orang yang membenci kita kan pastilah yang diomongin kepada kita yang jelek-jeleknya, yang kurang-kurangnya, misalnya kamu sombong misalnya, atau kamu koret ya, apalagi sombong, koret, dan lain-lain lah yang jelek-jelek terhadap kita, pasti oleh ya orang yang membenci kita pasti disebutkan atau diutarakan. Nah, itu kita kalau mendengar hal tersebut, mendengar hal seperti itu, kita jangan marah. Bahwa kan kita, oh iya ya, saya sombong, oh iya ya, saya koret dan lain-lain, ya. Nah, itu adalah jalan untuk mengetahui kekurangan kita, bukan dikatakan sombong, marah. Itu kan, itu berarti kita nggak sadar terhadap kekurangan kita. Yang keempat, kita harus bergaul di masyarakat. Kemudian di masyarakat apabila terjadi kemungkaran, apabila terjadi hal-hal yang negatif atau yang dipandang jelek di masyarakat, nah itu harus dihitungkan atau ditunjukkan kepada diri kita. Oh iya ya, ya saya jangan sampai seperti itu. Ya saya jangan sampaikan seperti itu. Nah, itulah 4 jalan untuk mengenali kekurangan diri. Itu adalah bagian dari bahasan mengenali diri sendiri. Mungkin banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.